Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jejak hikmah yang dirahmati Allah, pernahkah kita merenung bahwa alam tidak pernah berbicara dengan kata-kata, tetapi selalu menyampaikan pesan melalui peristiwa? Hari ini, kita kembali dikejutkan oleh kabar duka dari tanah Minangkabau. Kabupaten Agam, Sumatera Barat, kembali dilanda banjir bandang yang membawa bukan hanya air, tetapi juga beta-beta besar dan kayu-kayu raksasa yang menghantam apa saja di hadapannya. Peristiwa ini bukan sekadar berita bencana biasa. Ini adalah peringatan keras, tamparan kesadaran, sekaligus ujian keimanan. Air yang turun dari langit, yang seharusnya menjadi rahmat, berubah menjadi musibah ketika manusia lalai menjaga keseimbangan alam. Rumah rusak, jalan tertutup material berat, aktivitas warga lumpuh, dan ketakutan kembali menyelimuti masyarakat Agam. Sebelum kita melangkah lebih jauh, sahabat semua, kami mengajak Anda untuk like video ini. Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar, bagikan kepada orang-orang tercinta, dan jangan lupa subscribe channel Jejak Hikmah agar pesan-pesan peringatan, hikmah, dan edukasi dari setiap peristiwa alam dapat terus kita sebarkan sebagai pengingat bersama. Mari kita simak bersama dari segmen pertama hingga segmen X. Bagaimana banjir di Kabupaten Agam terjadi kembali? Apa dampaknya? Apa penyebabnya? Dan yang terpenting, apa hikmah besar yang Allah titipkan di balik musibah ini? Kabupaten Agam bukanlah wilayah asing dengan ancaman banjir bandang. Dalam beberapa tahun terakhir, daerah ini berulang kali diterjang aliran air deras dari kawasan perbukitan dan danau, terutama di sekitar Maninjau dan daerah aliran sungai yang berhulu di kawasan hutan. Ketika hujan turun dengan intensitas tinggi, tanah yang jenuh tak lagi mampu menahan air. Banjir kali ini kembali datang dengan kekuatan yang mencemaskan. Air meluncur deras dari hulu, membawa lumpur tebal, batu-batu besar seukuran sepeda motor bahkan lebih, serta kayu-kayu besar yang tercabut dari akarnya. Arus ini tidak memberi waktu bagi warga untuk bersiap, hanya menyisakan kepanikan dan usaha penyelamatan diri. Dalam hitungan menit, jalanan berubah menjadi sungai, halaman rumah tertimbun material berat, dan suara benturan batu dengan bangunan terdengar memecah kesunyian. Inilah banjir bandang datang tiba-tiba, menghantam keras, dan meninggalkan luka mendalam dari sudut pandang iman. Ini adalah momentum untuk bertanya pada diri sendiri. Sudah sejauh mana kita menjaga amanah Allah berupa alam? Ataukah kita justru abai hingga alam menegur dengan cara yang menyakitkan? Berbeda dengan banjir biasa, banjir di Agam kali ini membawa material berat yang memperparah kerusakan. Batu-batu besar yang terseret arus menghancurkan dinding rumah, merusak jembatan kecil, dan menutup akses jalan utama. Kayu-kayu besar yang terbawa arus menjadi senjata alami yang menghantam apa saja yang dilewatinya. Material ini berasal dari kawasan hulu yang mengalami kerusakan tutupan lahan. Ketika pepohonan ditebang atau tanah dibiarkan gundul, akar yang seharusnya menahan tanah dan batu kehilangan fungsinya. Saat hujan lebat turun, semuanya luruh dan ikut terbawa arus. Bagi warga, ancaman terbesar bukan hanya air, tetapi benda-benda besar yang datang tanpa ampun. Banyak rumah tidak sekadar terendam, tetapi rusak berat akibat hantaman batu dan kayu. Proses pembersihan pun menjadi sangat berat dan membutuhkan waktu lama. Dalam Islam, kerusakan seperti ini telah diingatkan Allah dalam Al-Quran, bahwa kerusakan di darat dan laut terjadi akibat perbuatan tangan manusia sendiri, agar manusia kembali ke jalan yang benar. Di balik puing-puing dan lumpur, ada luka yang tak kasat mata. Anak-anak yang ketakutan, orang tua yang cemas memikirkan masa depan, dan keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Trauma akibat banjir bandang tidak hilang dalam sehari atau 2 hari. Aktivitas ekonomi warga lumpuh, sawah rusak, ternak hanyut, dan mata pencaharian terganggu. Jalan yang tertutup material besar membuat distribusi bantuan dan aktivitas harian terhambat. Warga harus bergotong royong membersihkan sisa-sisa bencana dengan peralatan seadanya. Secara psikologis, bencana berulang menimbulkan rasa lelah dan putus asa. Namun, di sisi lain, musibah juga memperlihatkan kekuatan solidaritas. Warga saling membantu, relawan berdatangan, dan kepedulian tumbuh dari berbagai penjuru. Inilah pelajaran berharga. Ketika manusia diuji, hanya iman, kebersamaan, dan kepedulian
yang mampu menguatkan langkah untuk bangkit kembali secara ilmiah. Banjir di Agam dipicu oleh curah hujan yang sangat tinggi dalam waktu singkat. Kondisi geografis Sumatera Barat yang bergoneng-ganeng membuat air dengan cepat mengalir ke dataran rendah membawa material dari hulu fenomena cuaca ekstrem. Semakin sering terjadi akibat perubahan iklim global. Pola hujan tidak lagi menentu, intensitas meningkat, dan durasi menjadi lebih panjang. Hal ini membuat wilayah rawan banjir semakin rentan terhadap bencana besar. Namun, faktor alam tidak berdiri sendiri. Ketika kondisi alam bertemu dengan kerusakan lingkungan, maka bencana menjadi lebih dahsyat. Hutan yang gundul dan alih fungsi lahan mempercepat aliran air dan meningkatkan daya rusaknya. Sebagai manusia beriman, kita diajak untuk memahami sebab akibat ini, bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk memperbaiki dan mencegah agar musibah serupa tidak terus berulang. Kerusakan hutan di daerah hulu menjadi salah satu penyebab utama banjir bandang. Penebangan liar, pembukaan lahan tanpa perhitungan, dan eksploitasi alam yang berlebihan telah melemahkan daya dukung lingkungan. Akar pohon yang seharusnya menahan tanah dan batu tidak lagi ada. Lereng menjadi rapuh dan sungai kehilangan keseimbangan alaminya. Ketika hujan turun, semuanya luruh sekaligus. Islam mengajarkan keseimbangan dan larangan berbuat kerusakan. Alam bukan milik manusia sepenuhnya, melainkan titipan Allah yang harus dijaga dan dilestarikan. Musibah ini menjadi pengingat keras bahwa menjaga lingkungan bukan pilihan, tetapi kewajiban moral dan spiritual. Penanganan banjir tidak bisa dibebankan pada satu pihak saja. Pemerintah memiliki peran penting dalam penataan ruang, pengawasan lingkungan, dan pembangunan infrastruktur yang ramah alam. Masyarakat pun memiliki tanggung jawab untuk tidak merusak alam, menjaga sungai dari sampah, dan ikut serta dalam upaya konservasi. Kesadaran kolektif menjadi kunci utama pencegahan bencana. Gotong royong pasca bencana menunjukkan bahwa kekuatan bangsa ini terletak pada kebersamaan. Namun, yang lebih penting adalah gotong royong sebelum bencana terjadi dengan kolaborasi dan kesadaran. Musibah bisa diminimalkan dan keselamatan generasi mendatang dapat terjaga. Dalam perspektif iman, musibah bukan sekadar hukuman, melainkan ujian. Allah menguji manusia dengan rasa takut, kelaparan, dan kekurangan harta agar terlihat siapa yang sabar dan siapa yang lalai. Banjir di Agam menjadi ujian kesabaran dan keikhlasan. Di tengah kehilangan, Allah membuka pintu pahala bagi mereka yang sabar dan saling menolong. Musibah juga menjadi sarana introspeksi diri untuk kembali mendekat kepada Allah dan memperbaiki hubungan dengan sesama serta alam. Tidak ada musibah yang syal-syal jika kita mampu mengambil hikmahnya dari lumpur dan batu yang menghancurkan. Lahir pelajaran berharga tentang keterbatasan manusia. Sebesar apapun teknologi, manusia tetap lemah di hadapan kekuatan alam ciptaan Allah. Musibah mengajarkan kita untuk rendah hati, tidak sombong, dan selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Saat nikmat dicabut, barulah manusia menyadari betapa berharganya keselamatan dan kedamaian. Hikmah lainnya adalah tumbuhnya empati. Musibah menyatukan hati, menghapus sekat, dan menguatkan rasa persaudaraan. Inilah pelajaran yang tak tertulis di buku, tetapi terukir dalam hati. Meski luka masih terasa, harapan tidak boleh padam. Warga Agam perlahan bangkit, membersihkan sisa banjir, dan menata kembali kehidupan. Rehabilitasi lingkungan menjadi kunci agar bencana tidak terulang. Penanaman kembali hutan, perbaikan aliran sungai, dan edukasi lingkungan harus menjadi prioritas bersama. Harapan masa depan terletak pada generasi yang sadar lingkungan dan beriman, generasi yang tidak hanya membangun, tetapi juga menjaga. Dari Agam, kita belajar bahwa bangkit bukan hanya soal membangun fisik, tetapi juga membangun kesadaran. Banjir di Kabupaten Agam bukan hanya milik warga Agam, tetapi pesan untuk kita semua. Alam berbicara dan manusia harus mendengarkan. Jika kita terus lalai, musibah serupa akan terus berulang di berbagai daerah. Namun, jika kita berubah, Allah pun menjanjikan keberkahan dari langit dan bumi. Mari jadikan peristiwa ini sebagai titik balik untuk hidup lebih selaras dengan alam dan lebih dekat dengan Allah. Karena sejatinya, alam adalah ayat-ayat Allah yang hidup.
Sahabat Jejak Hikmah, banjir yang kembali melanda Kabupaten Agam adalah pengingat bahwa hidup ini rapuh dan penuh ujian. Namun, di balik setiap musibah, selalu ada hikmah bagi mereka yang mau merenung. Semoga Allah melindungi saudari-saudara kita di Sumatera Barat, memberikan kesabaran, kekuatan, dan mengganti setiap kehilangan dengan keberkahan yang lebih baik. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Jejak Hikmah agar pesan kebaikan dan peringatan ini terus menyebar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.